pengertian animasi secara umum di sini adalah jadi animasi adalah gambar bergerak yang berasal dari kumpulan berbagai objek yang disusun secara khusus sehingga bergerak sesuai alur yang sudah ditentukan pada setiap hitungan waktu. Jadi objek yang dimaksud ini adalah gambar manusia, bisa tulisan maupun teks, gambar hewan, gambar tumbuhan, gedung, dan lain sebagainya. Selain itu, menurut Ibis Fernandez dalam bukunya Macromedia Flash Animation and Cartooning, dia menyatakan bahwa animasi itu kurang lebih sebuah proses merekam dan memainkan kembali serangkaian gambar statis untuk mendapatkan sebuah ilusi pergerakan. Nah, animasi juga ini berasal dari kata animation yang dalam bahasa Inggris to animate yang berarti menggerakkan. Itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Nah, aplikasi Krita adalah aplikasi raster editor di mana fokus utamanya adalah digital painting. Nah, aplikasi ini termasuk dalam free libre open source software di mana bisa didownload secara gratis di situs resminya yaitu krita.org. Walaupun aplikasi ini fokus utamanya adalah digital painting, tetapi aplikasi Krita memiliki kelebihan. Salah satunya yaitu adalah dapat membuat animasi dari gambar frame by frame pada timeline seperti pada Photoshop. Nah, penjelasan lengkap mengenai penggunaan aplikasi dan contoh animasinya silakan simak penjelasan berikut. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tampilan awal Krita secara default pada versi 4.2.9. Nah, di sini tampilannya ada menu bar seperti aplikasi yang memiliki menu bar. Selanjutnya ada toolbox yang berisikan tools yang digunakan dalam Krita. Berikutnya ada color selector untuk memilih warna. Berikutnya ada layers. Layers ini berisi lapisan-lapisan yang saling tumpang tindih. Berikutnya ada brush. Brush ini berisikan preset dari tools brush dalam membuat gambar. Nah, selanjutnya untuk memunculkan jendela timeline, caranya cukup mudah. Jadi pilih setting pada menu bar, pilih Dockers, lalu centang pada timelinenya. Timeline ini berfungsi untuk memanajemen frame-frame yang kita buat agar menjadi sebuah animasi. Nah, cara membuka fitur jendela animasi ini dengan mengklik atau pilih setting, kemudian settingnya itu ada di menu bar, kemudian kita masuk lagi ke Dockers, kita pilih Dockers, kemudian di dalam Dockers itu ada beberapa opsi. Nah, di situ nanti kita centang yang tulisannya animation. Nah, animation ini berguna untuk memainkan frame-frame yang telah kita buat sehingga menjadi animasi. Nah, setelah itu ada juga yang namanya fitur Union Skin. Nah, fitur ini, cara memunculkan fitur ini yaitu dengan cara mengklik icon. Iconnya itu seperti kulit bawang ya, sesuai dengan namanya. Letaknya itu tepat pada jendela animasi. Kita harus mengaktifkan jendela animasi dulu. Kemudian nanti akan muncul. Setelah muncul, Union Skin ini berfungsi untuk memisahkan atau memanajemen frame sebelum dan frame sesudahnya. Jadi nanti kita dimudahkan ketika kita mau membuat beberapa gambar dalam satu frame seperti itu. Kemudian cara mengaktifkannya itu kita klik di bagian yang ada gambar lampunya, gambar lampu yang ada di layer. Nah, caranya itu kita lihat dia itu ada di bagian bawah juga, di dekat layar bagian kiri bawah. Nah, itu nanti lampunya itu kalau dia tidak aktif itu warnanya agak sedikit buram, agak grey. Nah, kalau kita klik itu nanti dia warnanya lebih terang lagi, lebih light. Nah, itu menandakan bahwa si union skinnya itu sudah aktif. Jadi yang itu yang aktif, yang mana yang tidak aktif, dan yang mana yang aktif, seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang terakhir itu namanya layers. Nah, layers itu dia berfungsi untuk manajemen frame atau lapisan-lapisan yang saling tumpang tindih. Nah, kalau bagi yang sering main di bagian desain grafis, kayak misalnya pakai aplikasi Corel Draw atau pakai Photoshop, nah itu pasti sering melihat yang namanya layers. Nah, layers ini paling mirip itu kalau kita sering main Photoshop. Karena kenapa? Dia itu layar yang paling atas itu menindih,
layer yang paling bawah. Jadi kita kalau mengedit itu harus perhatikan susunan layersnya begitu, yang mana di atas, yang mana di bawah, yang mana sedang aktif, dan mana yang tidak. Baik, langkah pertama yaitu kita klik kanan pada salah satu frame awal, lalu pilih create blank frame untuk membuat frame baru, dan kita mencoba untuk mulai menggambar. Kemudian untuk langkah kedua yaitu buatlah frame kedua dengan cara yang sama dengan cara yang pertama tadi, untuk membuat frame yang selanjutnya. Kemudian yang langkah ketiga yaitu buat frame yang ketiga dan seterusnya hingga menjadi potongan animasi. Kemudian langkah yang terakhir maksudnya, jika dirasa sudah cukup, maka lakukan testing animasi dengan cara tetapkan frame terakhir sebagai akhir animasi dengan cara klik kanan, pilih set and time, lalu tetapkan frame pertama sebagai awal animasi dengan cara set start time, lalu klik tombol play pada jendela animation untuk melihat hasil dari animasi tersebut. Oke, setelah dirasa sudah cukup untuk melakukan rendering, maka kita melakukan ini, mencet file pada menu bar, lalu render animation. Nah, akan muncul jendela seperti ini. Krita mengharuskan kita untuk menginstal aplikasi tambahan, yaitu FFmpeg, di mana FFmpeg ini adalah aplikasi command line yang berguna untuk merekam dan mengkonversikan serta men-streaming video. Langsung di-download saja di situs resminya ffmpeg.org. Lalu tekan tombol download. Dan tunggu hingga selesai. Oke, karena di sini saya sudah mempunyai aplikasinya, maka pada kolom ini FFmpeg, di sini kita cari lokasi aplikasi yang kita download tadi. Defaultnya itu tersimpan di download, dan ketika kita ekstrak di dalam foldernya, lalu kita arahkan ke bin dan FFmpeg ini paling atas. Nah, ketika sudah, di sini kita sebutkan berapa fps nanti animasi kita, ukurannya, serta frame terakhir dari file Krita kita. Misalnya di file Krita ini frame terakhirnya itu di frame 56, maka dituliskan di sini 56. Nah, ketika sudah,
di video location ini kita menempatkan akan di mana nantinya file video animasi kita. Ketika sudah, maka tekan OK. Ini kita akan melakukan rendering. Nah, jika sudah, akan muncul di direktori yang kita tunjuk tadi. Saya simpan tadi di Krita. Nah, ini. Nah, seperti itulah cara merender di Krita dengan pertama-tama membuat animasinya frame by frame di Krita dan melakukan export atau rendering di Krita dengan menggunakan aplikasi tambahan yaitu FFmpeg.